Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus betapa baiknya Dia dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kalaupun kita renungkan secara pribadi bahwa kita ada dan menikmati hidup karena anugerah-Nya. Dan oleh karena itu kita datang bersyukur mau menyatakan ibadah kita sebagai bentuk tanda ketaatan dan kesetiaan kita bahwa kita mencari Dia, Allah sumber kehidupan dan Allah sumber segala sesuatu dalam kehidupan ini. Mari bersama dengan sisi keluarga kita datang menyembah dan memuliakan Dia setiap waktu dan saat ketika kita boleh menikmati akan harapan bahwa hidup kita boleh diberkati dalam Tuhan. Maka kita akan diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memohon Bapa, kehadiran-Mu di saat ini bagi kami semua, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami percaya hanya firman-Mu yang terus akan mengingatkan kami, bahwa bertahanlah dalam kebenaran, karena ada satu janji firman Tuhan, kami akan menikmati mahkota kehidupan dalam janji anugerah Allah sendiri. Oleh karena itu bagi setiap kami yang mau datang kepada-Mu di saat ini, dalam kerendahan hati kami bermohon Bapa, Engkau pulihkan keadaan kehidupan kami. Ketika pun Engkau mendapati mungkin kami keliru dalam menjalani kehidupan, ada dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu Bapa, Engkau kenal kami dan Engkau tahu kami. Kami bermohon ampuni dan kasihani kami, supaya kami berlayak untuk datang kepadamu di saat ini. Berilah petunjuk firman-Mu bagi kami semua, supaya kami tetap hidup di dalamnya, di dalam takut akan Engkau. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur dan kami percaya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, dari firman Tuhan hari ini mengangkat tema mahkota kebenaran. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah perjalanan iman, seseorang yang percaya seringkali diperhadapkan pada pertanyaan, apakah semua perjuangan dan pengorbanan ini sepadan? Keraguan bisa muncul ketika menghadapi kesulitan, penolakan, atau bahkan juga penganiayaan karena iman. Nah, di tengah dunia yang semakin menantang nilai-nilai Kristiani, bagaimana orang percaya bisa mempertahankan semangat dan motivasi untuk terus setia? Nah, saudara penulis memberikan jawaban yang menguatkan kita. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, ayat ini berbicara tentang mahkota kebenaran, yaitu sebuah penghargaan yang menanti orang-orang percaya yang tetap setia hingga pada akhirnya. Nah, Paulus menegaskan bahwa mahkota ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa pengharapan akan kedatangan Kristus dan mahkota yang dijanjikannya seharusnya menjadi motivasi bagi kehidupan orang percaya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, janji ini memberikan perspektif yang berharga bagi kita. Pertama, mengingatkan bahwa ada janji kekal yang menanti bagi mereka yang tetap setia hingga akhirnya. Nah, hidup orang Kristen bukan hanya tentang perjuangan di masa kini, tetapi juga tentang pengharapan akan masa depan yang mulia. Nah, yang kedua mendorong kita untuk hidup dengan kerinduan akan kedatangan Kristus yang seharusnya memengaruhi prioritas dan keputusan sehari-hari kita. Tantangannya adalah bagaimana kita dapat mempertahankan fokus pada pengharapan ini di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini berarti secara rutin merenungkan firman Tuhan tentang janji kedatangan Kristus dan kehidupan kekal, dan bahkan mengevaluasi kembali gaya hidup kita untuk memastikan bahwa apakah kita benar-benar hidup dalam pengharapan akan kedatangannya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengingat bahwa janji ini bukan hanya untuk segelintir orang,
tetapi bagi semua orang yang percaya yang tetap setia kepadanya. Nah, dengan demikian kita dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan penuh dengan sukacita karena kita mengetahui bahwa setiap pengorbanan dan perjuangan demi Kristus memiliki makna kekekalan di dalam Dia. Dan oleh karena itu biarlah firman hari ini akan terus memperlengkapi kita semua. Tetap berjuanglah hingga di titik terakhir kehidupan kita. Karena kita percaya orang yang setia kepada Tuhan, maka baginya lah mahkota kebenaran, mahkota kehidupan akan dianugerahkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, firman ini menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ketika firman-Mu hari ini boleh membentuk kami semua, bahwa di tengah-tengah siara kami di dunia ini ada perjuangan yang penting yang sementara kami upayakan. Untuk kami tetap menjadi umat yang setia, ketaatan kami kepadamu membuktikan ada janji hidup yang kekal. Ada kebenaran yang terus dipertahankan dalam nilai-nilai kehidupan kami sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Ada kepekaan untuk memahami dan mengerti setiap kehendak Tuhan. Sehingga ketika kami pun menjalani kehidupan di dunia ini, kami tidak berjalan menurut keinginan kami, menurut kepuasan diri kami, tetapi kami berjalan menurut keinginan Tuhan dan kehendak Tuhanlah yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa ketika pun Engkau berkenan, kami semua boleh menikmati berkat kehidupan di hari ini. Biarlah kami terus diberkati untuk menikmati satu janji anugerah berkat Tuhan, orang-orang yang benar, yang terus hidup sebagai murid Kristus, yang mempertahankan hidup dalam kebenaran, adalah mereka yang juga akan diberikan kesempatan untuk menikmati satu perjalanan kehidupan sebagai umat Allah yang kudus dalam janji anugerah berkat, yakni kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami dan berkati seisi keluarga kami. Kalaupun di hari ini kami melewati berbagai macam tantangan, berbagai macam pergumulan dalam kehidupan, ajarkan kepada kami Bapa, untuk kami bertahan di dalam kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan masalah hidup merampas sukacita kami. Jangan biarkan pergumulan hidup merampas keyakinan kami. Tetapi biarlah apapun keadaan-keadaan hidup yang sering kali kami lewati dan kami hadapi, kami tetap konsisten pada pilihan hidup kami untuk tetap beriman kepada Engkau Tuhan penolong kami yang ajaib. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau kiranya berkati Gereja Masehi Injil Minahasa, memberkati dari Sinode Gemim, memberkati wilayah jemaat, memberkati kami semua sebagai persekutuan umat Allah, untuk kiranya hari ini boleh membawa kami semua pada perenungan diri untuk kami mengupayakan semua hal yang terbaik demi Tuhan dimuliakan dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati para hamba-hambamu, baik dia Ken, penatua, guru agama, para pendeta, semua yang melayani Tuhan diberkati, diperlengkapi untuk mewartakan firman kebenaran Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal Kristus, semakin banyak orang yang hidup di dalam Engkau, sehingga terhimpunlah kami semua pada arak-arakan orang-orang percaya yang menanti dan kiranya diperkenankan menerima mahkota kehidupan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami diberkati, biarlah kami semua memiliki pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemerintah yang hidup dalam kebijaksanaan untuk menjadi pemimpin yang hidup di dalam kebenaran. Kami percaya dalam doa kami di pagi hari ini, di saat ini, ada saudara-saudara kami yang mungkin bergumul dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan keadaan mereka di dalam iman mereka kepada Engkau. Tapi pun saudara-saudara kami yang bersuka cita bersyukur karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, Bapa sempurnakanlah segala ungkapan syukur yang mereka nikmati di hari ini. Maka biarlah hari ini boleh mendatangkan berkat bagi kami, pekerjaan kami diberkati, keluarga kami diberkati, kami hidup diberkati untuk menjadi berkat. Kami berdoa bermohon semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, demikianlah kita semua telah diperlengkapi di pagi hari ini. Biarlah kehidupan kita semakin bertambah nyata, bahwa hidup kita hanya untuk Tuhan, dan biar kita ada hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga Tuhan berkati kita dan seisi keluarga kita di hari ini. Shalom dan damai di hati.